Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman Kuguming Channel senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, lancar rezeki, lancar urusan, dan hidup penuh dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman Kuguming Channel, kali ini kita akan membahas tentang fungsi sum if di Microsoft Excel. Fungsi sum if itu digunakan untuk apa? Fungsi sum if itu digunakan untuk melakukan penjumlahan dengan syarat atau kriteria tertentu. Sum itu diambil dari kata summary, artinya jumlah. If itu jika, artinya penjumlahan dengan syarat atau kriteria tertentu. Bagaimana caranya? Yuk kita mulai. Cekidot. Oke teman-teman, di contoh ini kita andaikan kita itu punya dua buah counter. Counter yang pertama itu counter Erin Cell, yang kedua counter Lydia Cell. Yang counter ini hanya menjual pulsa ya. Ada pulsa Telkomsel, XL, dan Smartfren. Dan counter ini setiap harinya memberikan setoran sesuai dengan pendapatan atau penjualan di hari itu. Nah, setoran-setoran itu kita tuangkan ke dalam sebuah tabel, yaitu tabel setoran harian yang ini nih ya. Namun di contoh ini kita buat hanya selama 4 hari, dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 4 Januari. Nah, untuk teman-teman kalau mau bikin seminggu, per minggu, atau per bulan, ya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Kemudian di sebelahnya kita ada tabel rekap setoran. Tabel rekap setoran ini untuk menjumlahkan atau mengetahui total setoran dari masing-masing counter selama 4 hari ini. Ini kalau selama 4 hari ya, kalau sebulan berarti selama sebulan ya. Oke, yang pertama akan kita jumlahkan atau kita cari adalah total setoran dari Erin Cell. Ketikkan sama dengan, kemudian ketikkan sum if. Nah, ini di sini ada sum if ya. Jadi teman-teman langsung pilih sum if-nya di sini aja. Nah, yang sum if ya, bukan yang sum if. Jadi sum if itu ada dua, ada sum if, ada yang pakai S, ada yang nggak pakai S. Kita pilih yang nggak pakai S. Double klik. Kemudian ring. Ini ring ya. Ring itu adalah tabel yang datanya akan kita ambil. Atau datanya akan kita jumlahkan ya. Nah, di sini karena yang kita cari itu adalah jumlah setoran dari counter, maka ringnya itu harus dimulai dari nama counter. Jadi kita klik, kita drag dari B, dari nama counter ini sampai jumlah setoran, atau dari B2 drag seperti ini ya sampai D26. Nah begitu. Kemudian ketikkan titik koma, lalu kriterianya ketikkan nama counternya. Nah, didahului tanda petik ya, jadi tanda petik dulu, kemudian nama counternya Erin Cell. Huruf kapital ataupun huruf kecil nggak masalah ya. Erin Cell, kemudian diakhiri dengan tanda kutip lagi, lalu ketikkan titik koma, dan selanjutnya sum ring. Sum ring itu adalah kolom yang akan dijumlahkan, yaitu jumlah setoran ya. Jadi kita drag klik di D2 ini, kemudian tahan, kita drag sampai ke D26, kemudian enter. Nah begitu. Selanjutnya kita cari atau kita jumlahkan total setoran dari counter Lydia Cell. Nah ini rumusnya sama aja dengan yang tadi ya, dengan yang Erin Cell tadi. Nah, yang beda hanya kriterianya saja. Kalau tadi Erin Cell, maka sekarang Lydia Cell. Seharusnya ini kita bisa copy, kita copy aja kemudian kita paste di sini. Namun kali ini kita coba cara memasukkan rumus dengan cara yang lain lagi ya. Jadi kita masukkan rumus, posisikan dulu kursornya di sini di G4, kemudian klik toolbar FX ini ya, atau insert function ya. Klik. Nah, ini. Lalu di sini ketikkan sum if. Sum if, ketika klik go. Nah, kita pilih sum if yang ini. Kemudian klik OK. Nah, di sini ringnya kita masukkan ring yang tadi, mulai dari nama counter sampai jumlah setoran, atau dari B2 sampai dengan D26.
begitu. Kemudian kriteria ini bisa kita ketikkan seperti tadi. Kita ketikkan seperti tadi ya, dengan ketikan tanda kutip, kemudian Lydia Sel. Nah, bisa kita ketikkan seperti itu. Bisa juga kita klik langsung di sini ya, di F4 ini ya. Nah, sekarang kita coba dengan langsung mengklik di F4. Kita hapus, kita klik di Lydia ini. Nah, begitu. Kemudian lanjut ke summary. Summary-nya sama dengan yang tadi, dari yaitu kolom jumlah setoran, klik dari D2 sampai D26. Begitu, kemudian klik OK. Nah, itu teman-teman ya. Selanjutnya contoh yang kedua, kita akan menjumlahkan omset per item atau penjualan dari masing-masing produk yang kita jual ini totalnya berapa ya. Yang pertama kita cari total omset dari Telkomsel dulu. Kita posisikan kursornya di sini. Nah, begitu. Kemudian ketikkan sama dengan sum if. Nah, kita double klik sum if yang ini. Kemudian ringnya. Kalau contoh yang pertama tadi, itu yang kita jumlahkan adalah total dari masing-masing counter. Maka ringnya itu dimulai dari kolom nama counter ini. Sedangkan yang ini yang mau kita jumlahkan adalah total dari masing-masing produk atau jenis pulsanya ya. Maka ringnya itu kita mulai dari jenis pulsa ini. Dari C2 kita klik, kita drag dari C2 sampai dengan jumlah setoran atau D26. Begitu. Kemudian ketikan titik koma, lalu kriterianya ketikan tanda kutip Telkomsel, tanda kutip lagi, kemudian titik koma, lalu kita blok summary-nya, blok dari D2 sampai D26, kemudian enter. Gitu. Jadi total pemasukan dari Telkomsel atau total omset dari Telkomsel itu 7.272.000. Selanjutnya XL. Nah, ini kita copy aja ya. Rumus yang ini kita copy, kita blok ini. Copy, Ctrl C, dan escape, lalu kita paste di sini. Lalu Telkomselnya kita ganti jadi XL. Nah, begitu. Enter. Lalu yang ini juga langsung saja kita tekan kontrol plus tanda petik ya, kontrol, kemudian tekan kontrol, kemudian tekan tanda petik. Nah, begitu. Kemudian XL-nya kita ganti jadi Smart Friend. Nah, begitu. Oke teman-teman, itu contoh yang kedua. Kita lanjut contoh yang ketiga. Teman-teman Google Channel, di contoh yang ketiga ini kita andaikan kita itu punya toko material ya. Jadi toko material kita itu di contoh ini menjual semen, besi polos, dan besi ulir. Tentunya kalau toko material itu banyak ya yang item yang dijual, namun ini di contoh ini kita ambil segini aja dulu nih ya, 10 macam ini. Dan penjualan di toko material ini kita catat dan kita tuangkan ke dalam tabel catatan penjualan, yaitu yang ini ya. Ini. Kemudian di sebelahnya kita ada tabel overall. Tabel overall itu ialah tabel untuk mengetahui atau menjumlahkan omset penjualan dari masing-masing produk yang dijual. Di sini ada semen, besi ulir, dan besi polos. Sepintas ini sepertinya sama dengan contoh yang kedua tadi ya, tapi di sini ada perbedaan. Nah, perbedaannya seperti apa? Langsung saja kita mulai contoh ini ya. Yang pertama kita akan menjumlahkan total omset dari penjualan semen. Kita posisikan dulu kursornya di sini, di I3 ini. Kemudian ketikkan sama dengan sum if. Kita klik sum if ini. Kemudian ringnya itu karena semen ini nama material atau nama produk, maka ringnya kita mulai dari nama material gitu ya. Kita drag mulai dari B2 sampai F12. Kita drag seperti ini.
kemudian titik koma, lalu kriteria, ketikkan tanda kutip, kemudian ketikkan semen. Nah, bedanya di sini teman-teman ya. Kita perhatikan di tabel overall ini yang mau kita jumlahkan hanya total penjualan semen gitu ya. Sementara di tabel catatan penjualan ini, itu semen itu ada 3 macam. Ada semen Batu Raja, ada semen Jakarta, dan ada semen Kons ya. Artinya di tabel overall ini menjumlahkan jumlah dari seluruh penjualan semen ini ya. Nah, maka di sini kita gunakan tanda bintang. Jadi tadi sudah kita ketikkan tanda kutip, kemudian semen, kemudian ketikkan tanda bintang. Nah, itu baru kemudian diketikkan tanda kutip. Nah, saya jelaskan dulu ya fungsi tanda bintang di sini. Tanda bintang di sini fungsinya untuk mewakili semua karakter yang mengikuti atau setelah kata semen di tabel penjualan ini. Nah, ini ya. Di tabel penjualan ini ada semen Batu Raja, kita ketikkan semen, kemudian tanda bintang, berarti tanda bintangnya itu mewakili spasi dan Batu Raja. Sedangkan di semen Jakarta ini tanda bintangnya mewakili spasi dan Jakarta dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi itulah fungsi tanda bintang di sini. Lalu kemudian ketikkan titik koma dan summary-nya adalah jumlah dari jumlah harga atau di kolom F. Kita drag dari F2 sampai dengan F12. Kemudian tekan enter. Nah, begitu. Sekarang kita akan menjumlahkan penjualan dari besi polos. Nah, di contoh ini kita buat agak berbeda lagi dengan yang tadi ya. Kita ketikkan sama dengan, kemudian ketikkan sum if. Nah, ini kita pilih sum if ini, double klik. Kemudian ringnya sama dengan nama yang tadi. Dari nama material atau dari B2 sampai F12, drag. Kemudian ketikkan titik koma. Lalu ketikkan tanda kutip. Lalu tanda bintang. Kemudian ketikkan polos. Kemudian tanda bintang. Lalu ketikkan lagi terakhir tanda kutip. Nah, ini beda dengan yang tadi di mana kalau tadi itu tanda bintangnya itu setelah kata semen, artinya sesudah kata atau kriteria yang kita tentukan. Nah, kalau yang contoh ini itu sebelum dan sesudah kata kriterianya ya. Kalau di sini contohnya sebelum dan sesudah kata polos. Jadi tanda bintang yang di awal ini, sebelum kata polos ini, itu mewakili semua karakter sebelum kata polos di tabel penjualan ini ya. Jadi kalau di contoh ini, tanda bintang yang sebelum kata polos itu mewakili spasi dan mewakili besi gitu ya. Ingat ya, spasi itu tetap dihitung satu karakter ya. Sedangkan tanda bintang yang setelah kata polos yang ini, itu mewakili spasi, diameter, 6, spasi, dan milimeter. Artinya mewakili semua karakter setelah kata polos. Dan seterusnya ya. Nah, tapi hati-hati di sini teman-teman ya. Kebetulan di contoh ini hanya besi polos ya. Tapi kalau seandainya nanti ada kertas polos, maka kertas polos pun akan dihitung ya. Karena apa? Karena yang kita gunakan adalah karakter kata polos. Dan bintangnya mewakili semua karakter sebelum kata polos. Jadi kalau seandainya ada kertas polos, maka di situ pun akan ikut dihitung gitu ya. Jadi hati-hati di situ ya. Lalu selanjutnya kita ketikkan titik koma, kemudian summary-nya adalah jumlah harga. Kita drag dari F2 sampai F12, kemudian enter. Nah, begitu. Selanjutnya kita jumlahkan besi ulir. Ini dengan contoh yang agak berbeda juga dari yang dua tadi. Ketikkan sama dengan, kemudian ketikkan sum if. Nah, ini sum if ini. Lalu ringnya sama dengan yang tadi, B2 sampai F12. Begitu. Kemudian titik koma. Kemudian ketikkan di tanda kutip.
besi ulir itu. Nah, dalam contoh ini teman-teman, kalau tadi untuk mewakili karakter itu kita gunakan tanda bintang. Nah, sebetulnya karakter-karakter itu juga bisa diwakili dengan tanda tanya. Ini hanya sebagai contoh ya. Hanya saja kalau kita menggunakan tanda tanya, maka tanda tanyanya diketikkan sebanyak jumlah karakter yang diwakili, gitu ya. Jadi kita perhatikan di sini besi ulir ini, karakter setelah besi ulir ini kita lihat di tabel penjualan ini. Setelah besi ulir itu ada spasi, ada D, ada 1, ada kosong dan seterusnya ya. Jadi kita hitung ada berapa karakter. Spasi itu 1, D2, 13, 04, L5, 16, 27. Jadi ada 7 karakter. Yang ini juga besi ulir D12L10 ada 7 karakter juga ya. Maka tanda tanyanya kita ketikkan sebanyak 7 kali. Kita ketikkan tandanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ketikkan tanda kutip, lalu titik koma, dan summary-nya jumlah harga. Dari F2 sampai F12. Kemudian enter. Nah, begitu ya. Oke teman-teman, itulah tadi pelajaran tentang cara menggunakan fungsi SUMIF atau rumus SUMIF di Microsoft Excel dengan dengan dua contoh dalam 3 kondisi yang berbeda. Semoga video ini bermanfaat. Mohon teman-teman yang belum subscribe, mohon di subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.